Ya halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Anjay, balik lagi ke channel gue Mr. November. Ya langsung aja, gue hari ini mau ngebahas soal teman-teman dari kepolisian sama teman-teman dari bikers. Jadi beberapa hari yang lalu lagi hot banget nih pemotor, gue nggak tahu di daerah mana, kayaknya di Jakarta sih ya. Itu kupingnya digeber pakai motornya sendiri. Nah sebenarnya kasus kayak gini udah banyak bro gitu di luar kota. Rata-rata itu motor-motor yang ini, yang notabene tuh cc kecil kayak ban-ban cacing. Gue bukan diskriminasi ya, tapi memang seperti itu video-video yang gue lihat. Rata-rata motor-motor mocil yang warna-warni gitu, ban cacing tuh digeber-geber atau dipotong-potongin knalpotnya. Nah tapi yang paling baru ini kejadiannya tuh di motor yang rapi. Kalau menurut gue rapinya tuh ya rapi lah dilihatnya. Nah pas digeber itu si si bikersnya suruh jongkok, habis itu digeber di kupingnya. Ya kalau kalian nanya menurut opini gue kayak gimana, menurut opini gue itu jelas-jelas salah bro. Salah dalam artiannya pas ditaruh di kuping. Kalau untuk memberikan efek jerah semestinya menurut gue itu nggak kayak gitu bro. Banyak cara sih sebenarnya. Dengan ditilang pun gue rasa udah cukup memberikan efek jerah sih gitu, karena kan dia harus bayar dia harus bayar denda. Dia udah kehilangan waktunya gitu buat ngambil STNK ya kan. Misalnya dia kerja, dia harus ngambil cuti atau dia gimana lah gitu, pokoknya waktunya tuh udah tersita gitu. Kalau dia masih kuliah pun ya sama gitu, pasti mereka masih minta uang ke orang tua kan. Ya harus minta ke orang tua, diomelin lagi sama orang tua. Nah sebenarnya gue rasa untuk ditilang itu udah cukup sih. Dan juga kalau seandainya gue di posisi si bikersnya ini, gue cukup minta ini aja bro, minta surat tilangnya, tanya kesalahan gue apa aja, tanya ke polisinya. Kalau seandainya SIM STNK gue nyala atau gue punya dua-duanya, ya mau diambil yang mana aja gue siap gitu, salah satu. Tapi tidak dengan ditaruh di kuping gitu. Misalnya gue taruh, mas nunduk, wah gue nggak mau bro, nahan gue, nolak lah. Bukannya gue so berani atau melawan aparat ya, tapi itu tidak ada di dalam peraturan bro gitu. Jadi ya ada batasnya juga gitu. Kalau polisi mau ngapa-ngapain kita ada batasnya gitu. Nah ini menurut sudut pandang kita sebagai bikers ya gitu. Nanti gue bakal bahas sudut pandang kita di bagian instansi kepolisian gitu. Jadi gue bakal bahas dua sudut pandang gitu. Gue nggak bakal subjektif deh kalau nilai sesuatu. Nah terus juga polisinya ya gimana ya di luar kota sih udah sering sih ya, tapi kalau yang kejadian ini kayaknya di Jakarta deh. Gue kurang tahu, belum gue belum terlalu tahu lokasi di mana. Nanti gue coba cari tahu lagi deh. Tapi kayak Jakarta sih, yakin gue Jakarta. Kelihatan dari style-nya, gaya-gayanya tuh orang-orang Jakarta. AGJ anjay. Nah gitu bro, kalau seandainya gue yang di posisi mas bikersnya, gue bakal jawab gitu, kenapa saya harus digeber pak di kuping, gue tanya gitu. Alasannya apa gitu, mengganggu orang lain pun nggak ditaruh di motor gue gitu kupingnya ya kan. Dan gue tanya pasalnya pasal berapa gitu, kita harus ngikutin bapak buat taruh kuping kita di motor. Nah kalau gue pribadi gue bakal kayak gitu bro, serius. Gue kalau udah kelewatan ya harus berani inilah harus berani gerak lah, jangan diem aja gitu. Kurang cocok kalau menurut gua gitu. Nah sekarang kita bahas dari sudut pandang kepolisian gini. Jadi gua punya teman dari pihak kepolisian, baik orang satlantas maupun non satlantas. Nah jadi gua udah sering tuh ngobrol, bahkan teman motor gua juga gitu. Teman motor gua juga, dia suka naik motor juga, dia pakai motornya tit ya, kalian sering lihat lah di Instagram atau di YouTube gua. Dan juga teman gua satlantas, teman kecil gua. Nah sekarang udah jadi satlantas dia. Nah jadi gini, kalau seandainya satlantas itu
yang polisi nilang-nilang itu bro, itu tuh mereka melakukan penilangan karena adanya laporan dari warga bro, dan adanya tekanan dari atasan mereka gitu. Jadi misalnya mau ada razia nih di BSD, nah itu tuh bukannya semata-mata kalian bilang kan nyari duit gini-gini, nyari duit. Kalau razia gede gitu kalian kagak bakal bisa nyogok juga bro. Nggak bakal bisa nyogok karena itu memang udah perintah dari atasan gitu. Memang udah perintah dari atasan. Ya sekarang kita deh sama aja deh, kita mahasiswa atau kita orang kantoran gitu, pasti kita punya atasan dong. Atasan kita ngomong lu kerjain ini, ya kita kerjain karena kita di bawah naungan gitu loh. Atau mahasiswa, kalian buka bab 4, bab 5 nanti kalian rangkum gitu. Ya kalian berada dalam instansi gitu, mahasiswa. Tuh. Gue jadi ngegas gini ngomong. Nah, jadi sama aja bro, sudut pandangnya tuh jangan menyalahkan satu instansi. Waduh, ibu mau kemana sih bu? Jangan menyalahkan satu instansi gara-gara bisa dibilang ini salah satu kesalahan dari kepolisian ya. Jangan kayak gitu bro, karena mereka juga tugas gitu. Nah di BSD yang udah pernah gue bahas itu razia gede-gedean bro. Jadi motor itu semua dikunci dari segala penjuru di di sirkuit BSD itu gitu, karena ya laporan dari warga gitu. Ya lu bayangin aja bro, warga udah beli rumah di daerah BSD ya kan, pingin santai, pingin adem, pingin dapat suasana kota yang modern ya kan, datanglah pemotor yang urakan gitu istilahnya. Ya itu mereka lapornya ke kepolisian bro, ditekan lah mereka sama warga ya kan, ditekan sama warga, ditekan juga sama atasannya. Ya puyeng bro polisinya. Yang puyeng bukan polisi atas kalau gue bilang, yang puyeng tuh di bawah, yang bagian lapangan gitu, karena mereka ditekan. Sekarang gue ambil lagi contoh nih, ini biar kita sama-sama open minded ya, sama-sama. Gue bukan ngomong kayak gini bukan karena gue pinter apa karena gue sok-sok gimana ya, sok-sok jadi panutan apa enggak. Gue kayak gini ngomong ya biar kita sama-sama mikir aja sih kalau menurut gue gitu. Kita kan sama-sama pengguna motor dan pasti kita punya temen yang lingkungannya dari kepolisian atau bahkan saudara gitu, sempit gitu bro. Nah jadi kalau menurut gua ya kayak gitu aja sih, hargain aja profesi orang gitu. Kalau lu ditilang ya udah jangan songong gitu, ditilang aja, mau diambil STNK SIM. Tapi kalau polisinya udah melebihi batas ya lu harus berani gitu. Berani dalam artian sekali lagi bukan lu nyolot ya, tapi lu harus tanya kenapa gitu. Nah sekarang dari pihak kepolisian, kalau seandainya gue ambil contohnya di Bogor ya, aduh lama banget nih mobil. Ini sekarang gue ambil pihak contohnya dari kepolisian Bogor. Kalau di Bogor bro, gue ngomongnya di Bogor bro. Taruh gue balap dulu deh mobil, kesel gue di belakang mobil. Kalau kepolisian di Bogor, motornya gue lihat jarang ada yang kayak urakan, kayak ada wili-wili di ring penting bro. Ring penting tuh kayak Istana Kepresidenan, di Jalan Jenderal Sudirman yang notabene enak di Pajajaran. Itu tuh ring penting jatuhnya. Kalau di Jakarta udah kayak Sudirman gitu bro, atau daerah Monas gitu. Nah kalau orang-orang di Bogor paling speeding doang yang gue lihat ya, jarang gitu ada yang wili, ada yang ugal lah istilahnya. Nah kepolisiannya di situ udah bener gitu ngatur lalinnya. Tapi dengan adanya Sabtu Minggu atau hari weekend, weekdays yang libur, apa sih namanya? Gue nggak fokus kalau macet dah. Ya dengan adanya tanggal merah gitu, banyak motor-motor yang non Bogor gitu, kayak dari Jakarta, dari Depok, dari Tangsel, dari Bekasi. Mereka kan pada mau ke puncak gitu ya kan, pada mau ke puncak, lewatlah jalur Bogor gitu. Kita sebagai bikers Bogor ya, gue nggak menyalahkan orang luar juga sih ya, kita sebagai pengguna jalan pada umumnya di Bogor gitu, yang sering lewat Bogor, itu udah normal-normal aja gitu nyetirnya di ring-ring pentingnya. Datanglah itu mereka yang Satmori atau apalah, lewat mau ke puncak, kebut-kebutan, wili-wili, arogan. Nah itu bro, polisinya kasihan gitu. Jadi polisi Bogor menurut di luar konteks yang kita bahas ya, polisi Bogor tuh gue rasa kasihan bro kalau gue liatnya. Kenapa ya begitu? Dia udah bener ngerapihin jalanan di Bogor,
jalur utama di Bogor. Terus anak-anak Bogornya juga udah paham sama paham kalau lewat jalur Bogor tuh harus gimana, harus lengkapin apa aja. Nah, datang orang-orang dari luar ya udah gitu. Yang jelek kan citra bikers Bogor sama citra kepolisiannya gitu, bro. Kepolisiannya kan bakal dicap jelek gitu sama atasannya atau sama warga-warga yang lain gitu yang bukan pengguna motor, bilang wah nih banyak motor kebut-kebutan, gimana sih polisinya. Nah gitu. Itu kalau dari pihak kepolisian ya. Nah kalau menurut gua solusinya, jadi gua ngomong nih setelah gua bahas, gua mau coba bikin solusi. Ya siapa tahu video ini viral ya kan, bisa didengar banyak orang, bisa didengar orang-orang penting gitu ya kan. Jadi menurut gue solusinya disediakan wadah sih, bro. Disediakan wadah, disediakan tempat buat anak-anak motor gitu. Karena anak-anak motor tuh sekarang udah terlalu banyak menurut gue, nggak kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu pusatnya Jakarta, Monasco, udah. Kalau sekarang kan kesebar, ada di Monasco lah, ada yang di Pondok Indah lah, ada yang di apa tuh arah Simpruk lah tuh yang jalanan lurus, ada yang di Antasari. Kalau dulu di Monas doang, bro, kumpulnya, jarang ada di pinggir-pinggir jalan gitu. Nah karena sekarang sudah terlalu banyak, jadi menurut gue ya pemerintah sudah saatnya sih gerak sih, udah saatnya gerak. Dan juga motovloggernya menurut gue jangan males gitu. Kita sebagai motovlogger jangan cuma kayak ngomong jangan balap di jalan, jangan balap di jalan, tapi kita harus kasih solusi juga gitu. Gue sebenarnya pingin banget sih, bro, ngumpulin semua teman-teman motovlogger ya, yang Jakarta khususnya ya, tapi apa daya gitu. Gue cuma motovlogger kacang lah istilahnya dibanding mereka ya kan. Mereka udah punya kesibukannya masing-masing ya. Gue pingin sih sebenarnya bikin, kita ketemuan, kita bikin petisi apa sih namanya, petisi ya bener, yang tanda tangan gitu. Kita mau bersuara bisa gitu. Jadi kita bisa minta tanda tangan pada saat kita Polri apa gimana buat diadakan sirkuit gitu loh. Atau setidaknya nggak usah sirkuit lah, wadah lah. Contohnya bisa diambil contoh dari Bogor. Di Bogor tuh pertama ada sirkuit internasional Sentul. Oke, itu nggak usah dibahas lah ya, karena itu memang sudah ada sebelum dari sebelum adanya atau sebelum maraknya kejadian-kejadian di dunia permotoran gitu. Sekarang di Sentul, anak-anak Bogor tuh mainnya ke Sentul semua, bro. Sentul City, bukan Sentul Circuit ya. Di Sentul City tuh ada kayak tempat kosong bekas parkiran Jungle Land, karena Jungle Land sekarang lagi PSBB, nggak boleh dipakai, jadi dijadikan lahan gitu. Mereka mau wheelie kek, mau balapan kayak di situ, drag race tipis-tipis ya kan, ya nggak bakal ngerugin orang gitu. Kalau mereka jatuh ya udah gitu, nggak bakal ngerugin warga gitu. Nah semestinya Jakarta udah harus punya kayak gituan, bro. Kota besar itu harus punya sirkuit gitu loh. Nggak usah sirkuit ya, seperti tadi gue bilang, setidaknya ada wadah, lapangan kosong yang cukup besar lah. Ya kalau seandainya memang udah disediakan tempat seperti itu, masih pada main liaran, ya itu namanya bego sih menurut gua, yang main liarannya gitu. Udah disediain wadah tapi malah liaran gitu. Nah sekarang balik lagi nih, kita sebagai bikers gitu, gue bukan bahas sebagai motovlogger ya, sebagai bikers, jalan kosong ya kan, jalan kosong, motor 150 cc ke atas, bohong lu lari cuma 50 ya kan, nggak mungkin, bro gitu. Ya mungkin aja, tapi jarang banget kan orang kayak gitu. Apalagi yang cc 600 jalan kosong lari 100, bro, itu capek, pegel. Nggak usah 1000 deh, 600 deh, pegelnya bukan main gitu. Terus panasnya juga parah. Jadi ya memang udah harus disediakan wadah sih kalau menurut gua. Itu sih solusinya, salah satu solusinya dari gua sih kayak gitu. Ya mungkin segitu aja video dari gua. Kalau seandainya gua ada kesalahan dalam penyampaian gua, ya gua mohon maaf. Oh ya, satu lagi, ingat ya, bikers itu nggak semuanya benar, dan polisi itu nggak semuanya salah gitu. Atau bisa dibalik, bikers itu nggak semuanya salah, polisi itu nggak semuanya benar. Karena banyak juga dari aparat, teman-teman kita yang aparat knalpotnya racing kok. Ya nggak usah tutup mata lah, gue berani ngomong gini, berani speak up gini ya karena gue lihat gitu, bukannya gue fitnah atau gimana. Banyak kok aparat yang pakai knalpot racing. Ya jadi mungkin segitu aja video dari Mr. November. Kalau seandainya gue ada kesalahan dalam penyampaian gue atau pengucapan gue, ya gue mohon maaf. Gue cuma mau bilang, ambil baiknya, buang buruknya. Sampai ketemu lagi di video Mr. November selanjutnya. Dadah.